Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak dan teruna, persekutuan teruna. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih para pelayan di gerejanya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Nats pembimbing Hosea 6 ayat 1. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Marilah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati kita sungguh-sungguh mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Sang Pengasih dan Pengampun, di hadapan-Mu kami mengaku dan menyadari kerapuhan dan kelemahan diri kami. Kami sering tidak tulus hati mengasihi Engkau dan sesama. Kami menyukai perselisihan dan pertengkaran daripada cinta kasih ketika menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan. Kami rapuh dan lemah di saat menghadapi kegagalan dan ketidakberhasilan dalam pelayanan. Sebab kami melayani hanya untuk mencari hormat, pujian, dan bukan memuliakan Engkau. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Sang Pengasih dan Pengampunan, tolonglah dan pulihkan kami untuk tulus dan rendah hati, serta sungguh-sungguh dalam menggumuli persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Kepadamu kami mengaku dan memohon. Hauskan
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada Tuhan, amin. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku samaku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17 yang menyatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan diri
untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami berada dalam syukur di hari Minggu di mana Tuhan menganugerahkan kebaikan Tuhan bagi kami sekalian. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk mengerti, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam terang firman-Mu, karena hati dan pikiran kami benar dikuasai Roh Kudus Tuhan. Ketika kami juga akan melaksanakan peneguhan pengurus pelayan pelkat, Tuhan juga akan memberkati agar melalui firman Tuhan ini, setiap mereka yang mengaku dengan segenap hati melayani Tuhan, mampu menjalankan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Tidak seorang pun yang mau dikhianati. Tidak ada satupun di antara kita yang senang kalau kita dikhianati. Segala hal yang telah diperbuat untuk kebaikan seseorang, kemudian dilupakan, ataupun dalam hal ini dibalas dengan perbuatan jahat, tentu itu sangat-sangat menyakitkan. Orang seperti ini, jemaat Tuhan, terkategori dalam peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Inilah yang Tuhan Allah alami karena perbuatan-perbuatan bangsa Israel di masa lampau. Lihat bagaimana Tuhan sudah berkarya dan berbuat membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Bagaimana bangsa Israel dipimpin dan disertai Tuhan ketika berada di padang gurun. Lalu lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, membalas kebaikan Tuhan.
Jemaat Tuhan, ternyata apa yang diperbuat oleh bangsa Israel di masa lampau kadangkala dilakukan juga oleh manusia di masa kini. Saat ini kadangkala kita sebagai manusia melupakan seluruh anugerah Allah yang begitu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita menjadi manusia yang mudah mengeluh, kita menjadi manusia yang suka bersungut-sungut, bukan karena hal kecil yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi jemaat Tuhan, kita melupakan juga pengampunan Yesus Kristus yang dinyatakan bagi kita semua. Yesus Kristus rela mati di salib untuk saya dan saudara-saudara. Penyertaannya yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, kita lupakan. Kita begitu mudah menyalahkan Tuhan. Ini adalah gambaran manusia yang berkarakter buruk, membalas yang baik dengan yang jahat. Sikap hati yang tidak bersyukur. Sikap hati yang tidak bersyukur adalah bentuk lain dari sikap tidak tahu berterima kasih. Seberapa sering jemaat Tuhan, air susu yang Tuhan berikan kita balas dengan air tuba. Sampai dengan kehidupan kita di saat ini, sudahkah kita membalas kebaikan Tuhan? Atau barangkali kecenderungan kita sebagai manusia adalah melupakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pada hari ini mari belajar makna pertobatan. Firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita menyadari bahwa pertobatan mestilah disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh berbalik dari Tuhan. Ya, kehidupan kita berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, pertobatan berbeda dengan penyesalan. Saudara-saudara tahu kira-kira apa perbedaan antara penyesalan dengan pertobatan? Penyesalan adalah perasaan menyesal yang mendalam, keadaan tanpa pengharapan, atau bahkan putus asa. Dan penyesalan jemaat Tuhan, mari kita sadari bersama-sama menuntun kehidupan kita. Tidak, dalam hal ini tidak mengarah kepada sikap yang mau kembali berada di jalan yang benar. Tapi kalau pertobatan adalah kita berbalik dari dosa dan menerima iman untuk mengalami perubahan hidup. Sederhananya begini, penyesalan hanya sekedar menyesali, oh iya kenapa saya begitu ya? Titik, hanya sampai di situ. Tapi kalau pertobatan, kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, mendukakan hati Tuhan, dan kita mau merubah hidup kita menjadi lebih baik. Bagaimana kecenderungan kita sebagai manusia? Lebih pada penyesalan atau pertobatan? Dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, kita dapat melihat bangsa Israel tergambarkan begitu mudahnya membohongi Tuhan dengan melakukan pertobatan yang pura-pura. Judul pembacaan Alkitab kita, ya, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Tuhan tidak suka dengan hal seperti ini. Yang dikehendaki Tuhan adalah suatu pertobatan yang sungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 dari Hosea pasal 6 mengatakan begini jemaat Tuhan.
Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan Allah menghendaki seperti itu. Pada ayat 1 dalam Hosea pasal 6 ini diingatkan bahwa penghukuman akan dialami oleh umat dari Allah jika mereka benar-benar tidak bertobat. Pada ayat yang kedua, Nabi Hosea memberikan penegasan kepada umat bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan kehidupan yang baru. Kehidupan umat Israel dalam penghukuman diibaratkan bahwa hidup mereka telah mati dan mereka tidak bisa menghidupkan kehidupan mereka yang telah mati. Hanya Allah satu-satunya yang dapat menghidupkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Di sisi lain, jika umat benar-benar mau bertobat, Allah akan memberikan anugerahnya. Umat dituntut bukan hanya tahu tentang Allah, tetapi di dalam pertobatan itu harus sungguh-sungguh mengenal Allah. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Bagaimana kita sebagai manusia, ibaratnya jemaat Tuhan, mengenal seseorang. Kita kenal dia dengan baik, tentu bukan hanya sekedar tahu namanya, tentu bukan hanya sekedar tahu di mana dia tinggal. Tetapi ketika kita katakan, saya mengenal dia dengan baik, berarti kita tahu karakternya, kita tahu sifatnya, kita tahu apa yang dia suka dari kita, dan apa yang dia tidak suka dari kita. Mengenal seperti itu. Nah, Allah mau ketika kita katakan, saya mengenal Allah, bukan hanya sekedar tahu bahwa dia adalah juru selamat, tapi kita harus tahu Allah di dalam Yesus Kristus punya sifat dan karakter yang dia miliki, itu juga harus nyata di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, mencari Allah, mengenal Allah tanpa syarat apapun. Bagaimana kehidupan yang mencari Allah? Injil Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup ini. Sebagai orang yang mencari Allah, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah mereka yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, sebagai seseorang yang mau mencari Allah, dia selalu punya kerinduan untuk mengenal dengan baik sifat dan karakter Allah, dan itu yang dikejar di dunia. Dengan demikian, melalui pertolongan Roh Kudus, kita akan berusaha mentaati perintah Tuhan. Karena selalu ada kerinduan mencari Allah dalam segala situasi. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, jemaat Tuhan, tidak boleh menjadikan yang lain lebih utama, sekalipun itu adalah hal penting. Demikian juga panggilan kita di dalam pelayanan. Demikian juga panggilan kita sebagai pengurus Pelkat periode 2020-2022 bersama dengan Pelkat PT yang akan diteguhkan pada saat ini. Itulah panggilan kita. Menjadikan panggilan ini sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, dalam situasi
zaman sekarang ini, kita seperti kehilangan roh dari pelayanan. Kita seolah-olah kekurangan makna tentang indahnya pelayanan. Di masa kini, kecenderungan kita terletak pada apa yang bisa saya dapatkan. Ya, kecenderungan manusia di zaman ini adalah berfokus pada apa yang saya bisa dapatkan, bukan pada apa yang saya bisa beri. Dalam pelayanan, terkadang kita begitu mudah memperhitungkan segala sesuatunya, membanding-bandingkan pelayanan satu dengan pelayanan yang lain. Makna panggilan pelayanan yang sesungguhnya seolah-olah menjadi kabur. Untuk itu, sebagai pengurus pelayan Pelkat yang akan diteguhkan pada saat ini, dan kita semua seluruh jemaat Tuhan yang adalah pengikut Yesus Kristus, di hari ini mari kita introspeksi diri. Ketika kita katakan kita ini adalah pelayan Tuhan, apa sih sebenarnya tujuan pelayanan kita? Apakah agar kita dikenal? Apakah agar kita dipuji? Apakah agar kita dihargai? Ataukah benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah memberi penilaian pada kita masing-masing. Kebesaran di dalam pelayanan harus kita ketahui tidak terletak pada siapa kita, pada kedudukan itu, pada posisi itu, tetapi Tuhan akan melihat bagaimana kerendahan hati kita di dalam melayani, kerelaan kita di dalam melayani. Itu yang Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi bagaimana hati ini benar-benar mau tulus melayani Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Kita tentu kenal Mother Teresa. Mother Teresa tidak mementingkan diri dalam pelayanannya. Dia tidak mementingkan ketenaran, tetapi dia tetap setia dalam pelayanannya. Karena ketika dia melayani sesama, dia katakan, dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan di dalam setiap pribadi yang dilayaninya. Paham ya maksud saya? Dia benar-benar menyadari bahwa yang dia layani itu Tuhan. Jadi setiap orang yang dia sentuh, yang dia berikan kasih sayang, yang dia perhatikan, Mother Teresa melihat ada Tuhan di situ. Jadi dia benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, keikhlasan dan ketulusan. Dikatakan jemaat Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di tengah dampak dari pandemi COVID-19, mari jemaat Tuhan, kita berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Hancurkan ego dan kesombongan diri. Milikilah kerendahan hati seperti Yesus. Jadilah seorang pengurus pelayan yang penuh kasih ikhlas, sampai Tuhan berkenan memanggil kita kembali kepadanya. Akhirnya, dalam perenungan hari ini, saya mau mengajak kita menyaksikan sebuah ilustrasi yang mungkin sudah pernah kita lihat, sudah pernah kita saksikan. Dan mari jemaat Tuhan dengan penuh kerendahan hati, keikhlasan, ketulusan, membangkitkan semangat pelayanan kita untuk setia sampai dengan akhirnya. Mari saksikan ilustrasi berikut.
Akhirnya seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, rekan-rekan pelayan, pengurus pelkat yang akan diteguhkan pada saat ini, sebagai pelayan Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk tetap setia sampai Tuhan Yesus menjemput, menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian. Mungkin kita akan berhadapan dengan badai kehidupan. Mungkin pelayanan kita akan ditolak. Mungkin kehadiran kita tidak diterima. Tapi mari belajar untuk tetap setia. Karena untuk itulah saudara-saudara dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat melayani untuk pengurus pelayan pelkat periode 2020-2022. Selamat melanjutkan panggilan pelayanan pengutusan bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati sampai Maranatha. Amin.
Mari bersatu teduh. Saat teduh selesai. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Singaraja nomor 01 garing Majelis Penil Singaraja garing 10 Romawi garing KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Singaraja menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Telah berakhirnya masa tugas pengurus Pelkat 2017-2020, pelayanan kategorial GPIB Jemaat Penil Singaraja, karena telah berakhirnya masa tugas pengurus Pelkat 2017-2020 dan penambahan pelayan Pelkat PT masa tugas 2017-2022. Kedua, petunjuk pelaksanaan pengadaan pengurus pelayanan kategorial atau Pelkat masa tugas 2020-2022 yang ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB pada tanggal 3 Juli 2020. 3. Laporan hasil pemilihan pengurus Pelkat di masing-masing pelayanan kategorial dan rapat PHMJ pada tanggal 1 September 2020. Memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Singaraja tentang penambahan pelayan Pelkat PT masa tugas 2017-2022 dan pengurus pelayanan kategorial GPIB Jemaat Penil Singaraja masa tugas 2020-2022. 1. Penambahan pelayan PT masa tugas 2017-2022 dan susunan pengurus Pelkat Pelayanan Anak atau PA, pengurus dan pelayan Pelkat Persekutuan Teruna, PT, pengurus Pelkat Gerakan Pemuda, GP,
Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP, Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB, dan Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU masa tugas 2020-2022 sebagaimana tertera dalam daftar lampiran surat keputusan ini. Kedua, daftar lampiran yang disebutkan dalam diktum 1 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. 3. Sebagai pelayan dan pengurus Pelkat GPIB, Jemaat Penil Singaraja, yang bersangkutan diwajibkan menaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 4. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat nomor 03 garing Majelis Penil Singaraja garing 3 Romawi garing KPTS dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 9 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Penil Singaraja, Pendeta Christine Jamakaunang STH, Ketua, Penatua Restianti Luhu 5, Sekretaris. Lampiran surat keputusan nomor 01 garing Majelis Jemaat Penil Singaraja garing 10 Romawi garing KPTS. Pengurus pelayanan kategorial Pelkat Pelayanan Anak. Ketua Ibu Desak Made Trisnaningsih Koyo. Sekretaris Ibu Ruri Metasari Ginting. Bendahara Saudara Andre Prasetya Meoko. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Ketua Saudari Liablena Grace Nursling Dun. Sekretaris Saudara Edo Gilbertus Lerebulan. Bendahara Bapak Ambara Dwi Yulianto. Pelayan Saudara Kevin Marion Sepang. Pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. Ketua Saudara Beryl Jurevin Ginting. Sekretaris Saudara Judith Denis Kalista Koyo. Bendahara Saudari Windy Ardianti Mai. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan. Ibu Adriana Elsa Meoko, Ketua. Ibu Yunike Safarina Margaret, Sekretaris. Ibu Nikadek Eni Suparioni Tampu Bolon, Bendahara. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. Bapak John Tara, Ketua. Bapak Heri Dwi Aprianto, Sekretaris. Bapak Marcelinus, Bendahara. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Bapak Sugio Hartono, Ketua. Ibu Luh Madrini, Sekretaris. Ibu Jane Nalejari, Bendahara. Demikian surat keputusan Majelis Jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan berada dalam peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PT.
Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan persekutuan teruna. Dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja. 1. Tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia kehendaki agar jemaat-jemaatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. 2. Tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak atau PA, persekutuan teruna atau PT, gerakan pemuda atau GP, Persekutuan Kaum Perempuan atau PKP, Persekutuan Kaum Bapa atau PKB, Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat, diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Amanat kepada saudara-saudara yang telah dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Pertama, nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jemaat Tuhan, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berada dalam pengakuan dan janji. Saudara-saudara disilahkan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dengan setia,
senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Ibu Desak Made Trisnaningsi Koyo? Iya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Ibu Ruri Meta Sari Ginting? Iya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Andre Prasetya Miyoko? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Lia Blena Grace Nursling Dun? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Edo Gilbertus Lerebulan? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Bapak Ambara Dwi Yulianto? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Kevin Marion Sepang? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Beryl Jurifin Ginting? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Judith Denis Kalista Koyo? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Windy Ardianti Mai? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Ibu Adriana Else Miyoko? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Ibu Yunike Safarina Margaret? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Ibu Nikadek Eni Suparioni Tampu Bolon? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Bapak John Tara? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Bapak Heri Dwi Aprianto? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Bapak Marcelinus? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Bapak Sugio Hartono? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Ibu Luh Madrini? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Ibu Jane Nale Jari? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mempersiapkan diri, mari kita bernyanyi Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT GPIB Jemaat Peniel Singaraja di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Calon pengurus Pelkat pelayan PT disilahkan berlutut, jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Hiduplah seturut panggilan dan pengutusan-Mu. Laksanakan tugas pelayananmu dengan setia. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Untuk melayanimu. Penyerahan pengurus Pelkat kepada jemaat. Jemaat, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain.
Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk berada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu menghantar kami semuanya berada di hari ini. Kami beribadah dalam persekutuan ibadah hari Minggu. Sebagai jemaat Tuhan, kami juga boleh menjadi saksi-saksi bagi pengurus pelayan pelkat yang hari ini diteguhkan di lingkup GPIB Peniel Singaraja. Biarlah ya Tuhan, kami mau setia dan taat sebagai pelayan-pelayan yang diteguhkan untuk melayani Tuhan. Kami senantiasa mau setia menjawab panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami. Meskipun kami akan menghadapi badai kehidupan, persoalan dan tantangan, namun kami terus mau setia. Terlebih kami menyadari anugerah kebaikan Tuhan, membuat kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Biarlah kami senantiasa menaburkan kebaikan dimanapun kami berada, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Berkati pengurus pelkat dan pelayan PT yang hari ini sudah boleh menjawab iya dengan segenap hati. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 mereka tetap harus melayani Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang diperbuat benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, bahkan berkati setiap usaha dan pekerjaan yang saat ini ditekuni oleh saudara-saudara kami ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa. Biarlah Tuhan akan terus memberkati gereja Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian. GPIB Peniel Singaraja Tuhan memberkati, para presbiter, pengurus, pelayan pelkat, BPPJ, komisi, karyawan gereja, koster, panitia renovasi. Biarlah semua berada dalam pengasihan Tuhan. Jangkau mereka ya Tuhan, agar pelayanan kami benar untuk kemuliaan nama Tuhan meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan juga memberkati majelis sinode, mupel-mupel yang ada di GPIB, bahkan Tuhan memberkati mupel Bali NTB. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah perjuangan kami memutuskan mata rantai COVID-19, biarlah ya Tuhan berkati bumi kami ini. Ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan terus di bumi NKRI. Ya Tuhan, melihat kerusuhan yang terjadi di mana-mana, tetaplah kami mohon Tuhan beri hikmat dan bijaksana buat rakyat Indonesia, pemimpin-pemimpin negeri ini, agar senantiasa boleh diselesaikan di dalam terang kedamaian. Berdoa buat Kabupaten Buleleng, biarlah Tuhan juga memberkati, agar kami tetap memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan di Kabupaten Buleleng. Berkati ya Tuhan juga pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga jemaat. Tuhan memberkati mereka, mungkin saat ini mereka berada dalam kesusahan hidup, mereka harus mencari nafkah, mereka harus berjuang keras menghidupi rumah tangga di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan topang mereka semuanya. Jikalau kami bersuka cita karena Tuhan masih tetap memberikan kami kehidupan, usaha kami, pekerjaan kami tetap diberkati, biarlah kami juga senantiasa mau berbagi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang saat ini bergumul mempertahankan bahtera rumah tangga di tengah-tengah konflik, Tuhan juga hadir di sana. Bapa, kami juga berdoa buat pergumulan para janda, duda, lansia, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar.
biarlah Tuhan lawat mereka semuanya. Buat mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Ibu Sianganti Asri, Ibu Ponira Sugiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayaning, Ibu Melka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailain, Ibu Luputri Margaret, Ibu Yubelina Lere Bulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Seling Siset Jobastam, Bapak Ibu Tuwina Cebudesila, Tuhan pulihkan mereka. Jikalau ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka, berkenanlah Tuhan melawat mereka. Berdoa kami buat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dari saudara-saudara kami di tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober, kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Berkati ulang tahun kelahiran di minggu ini adik Evando Lokaka, adik Theodoron Purwoko, Ibu Niluh Oktalia Widyastuti, Bapak Suwartoyo, adik Gloria Rambu Dwi Putri Pinggi, Bapak Fredericus Adrianus Dude, Bapak Red Minoti Talumikir. Bahkan Tuhan berkati pertambahan usia perkawinan dari Bapak Hari Andarianto dan Ibu Ani Sudaryatun, Bapak Red Minoti Talumikir dan Ibu Kadek Sri Laksmi Purbantini, dan Bapak Suwanto Pranata Batubara dan Ibu Desak Made Dwi Evayanti. Tuhan berkati mereka semuanya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa. Biarlah pengasihan Tuhan memberkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah hari Minggu saat ini. Bahkan Tuhan juga memberkati mereka semuanya, kami semuanya yang masih beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah di tengah-tengah pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan menyertai kami semuanya. Kami juga berdoa biarlah pengasihan Tuhan berlaku buat setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati Penatua Restianti Luhu Lima, Penatua Tabita Dongi Aji, Diaken John Hardi Purba, Diaken Wawan Budianto, Diaken Lazarus Birehina, Diaken Alexander Simamora, Saudara Kevin Takasili, Ibu Wulan Utami, Saudara Jason, Saudara Ginfra, dan Saudara Acep. Kami mohon Tuhan berkati agar pelayanan kami semakin mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami melakukan melawan kehendak Tuhan. Tuhan pulihkan kami, biarlah kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami Bapa yang berdoa, inilah kami yang bermohon. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang berada dalam gedung gereja bahwa kantong persembahan tidak akan diedarkan, maka jemaat dapat memberikan secara bergilir pada kotak persembahan yang telah disediakan yang ada di depan, di sisi kiri maupun di kanan.
Dan telah disediakan pula kotak persembahan syukur yang berada di tengah bagian. Jemaat sekalian dapat memberikan secara bergilir dari barisan paling depan dan diikuti oleh barisan belakang dari sisi luar dan kembali ke tempat duduk masing-masing dari sisi dalam. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sari
Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta tanggal 11 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini, dan bagi saudara yang berkerinduan menjadi anggota Jemaat GPIB Peniel Singaraja dapat datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Yang pertama, majelis dan warga Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, peneguhan CD dewasa. Akan dilaksanakan peneguhan CD dewasa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 09.00 WITA atas nama Saudara Made Handri Pratama, Saudari Desa Wiwintri Suandewi, dan Saudara Rikson Ivani Bana. Pengembalaan dan persiapan peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 17.00 WITA. Mohon kehadiran calon CD baru dan presbiter yang bertugas. Ketiga, sidang Majelis Jemaat Triwulan kedua. Sidang Majelis Jemaat Triwulan kedua bulan Juli hingga September 2020 dalam rangka evaluasi triwulan kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 14.00 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Peniel Singaraja. Diharapkan kehadiran seluruh presbiter. Keempat, pembentukan panitia HUT GPIB Natal 2020 dan Paskah 2021. Pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ GPIB Peniel Singaraja mengundang pengurus Pelkat Gerakan Pemuda atau GP untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 11.00 WITA dan bertempat di konsistori gereja. Agenda pembentukan panitia HUT GPIB Natal 2020 dan Paskah 2021. Kelima, pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 11 hingga 17 Oktober 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik sekalian. Keenam, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari pengurus Pelkat periode 2017 hingga 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati. Informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada Warta Jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada bendahara atau ke kantor Majelis Jemaat. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini. Mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Mari angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.